Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada pelajaran jarak jauh ke-12. Yang akan kita bahas masih pada aspek seni tari, yaitu bab 5 dan bab 6. Namun, hari ini yang akan Ibu terangkan ke kalian adalah tugas praktek. Apa ya tugas prakteknya? Yaitu membuat pola lantai. Bagi yang belum mengerti pola lantai, secara umum, pengertian pola lantai adalah pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam berpindah, bergerak, ataupun bergeser posisi untuk melakukan penguasaan panggung supaya tampak lebih menarik. Simpelnya, pola lantai adalah bagaimana penari itu bergerak dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, berpindah dari kanan ke kiri, atau dari kiri ke kanan, berpindah dari posisi lurus menjadi lingkaran, atau sebaliknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola merupakan sistem, cara kerja, bentuk ataupun sebuah struktur. Sedangkan lantai dalam KBBI merupakan bagian bawah berupa alas ataupun dasar dari suatu ruangan maupun bangunan. Tujuan pola lantai untuk membuat penari tidak bertabrakan dengan penari lainnya sehingga letaknya sinkron atau sesuai. Untuk membedakan gerakan-gerakan antara seni tari yang satu dengan yang lainnya. Untuk membuat sebuah tarian menjadi lebih menarik ketika ditampilkan. Untuk membuat penari agar terlihat secara keseluruhan di depan para penonton. Dan untuk menguasai sebuah panggung. Fungsi pola lantai ada 4. 1. Sebagai cara untuk menata gerakan-gerakan pada penari. 2. Sebagai cara untuk membuat para penari agar terlihat kompak dan terlihat sinkron. 3. Sebagai cara untuk menciptakan struktur dalam pementasan seni tari. Dan terakhir, sebagai cara agar penampilan seni tari lebih menarik ditonton oleh masyarakat di atas panggung. Ada beberapa jenis pola lantai. Ada pola lantai yang berbentuk diagonal, ada pola lantai yang berbentuk horizontal, ada pola lantai yang melingkar, pola lantai berbentuk vertikal, dan pola lantai berbentuk zigzag. Bentuk panggung yang akan kalian gunakan pada tugas ini adalah bentuk panggung proscenium, yaitu panggung proscenium yang penontonnya hanya terlihat dari depan. Simbol pola lantai. Lingkaran adalah simbol sebagai penari. Penari satu dan penari lainnya itu harus dibedakan pada warnanya. Jika ada 5 penari, maka lingkaran tersebut ada 5 buah dan 5 warna yang berbeda. Simbol yang kedua adalah tanda panah kecil atau seperti ujung tanda panah, yaitu merupakan arah hadap badan penari. Apakah arah hadapnya akan ke depan, ke belakang, samping kanan, atau samping kiri. Simbol yang ketiga adalah simbol untuk lintasan lurus, ketika penari bergerak secara lurus. Berikutnya adalah untuk lintasan memutar. Jika penari berpindah tempat dengan gerakan memutar, maka simbol yang keempat yang digunakan. Nah, di bawahnya ada 3 simbol untuk level. Jika penari itu menggunakan level tinggi, maka penari diberikan simbol lingkaran tanpa ada garis. Jika penari tersebut menggunakan level sedang, simbol penari harus ada garis di bawahnya. Jika penari tersebut menggunakan level rendah, maka penari tersebut simbolnya harus di garis tengah. Berikutnya adalah simbol pola lantai. Bentuk simbol lingkaran, simbol penari harus berbeda warna yang sudah tadi Ibu jelaskan, bertujuan untuk menandai perbedaan dari penari satu dengan penari lainnya. Jika warna simbol itu sama semuanya, kalian tidak bisa membedakan mana penari 1, penari 2, penari 3, bahkan penari lainnya. Jika kalian tidak bisa membedakan penari lainnya, maka kalian tidak akan pernah tahu kemana lintasan penari 1, kemana lintasan penari 2, kemana lintasan penari berikutnya. Untuk simbol yang kedua, simbol lintasan itu harus diberi warna sesuai dengan warna penarinya.
Jika penari tersebut menggunakan warna hitam, maka garis lintasan ini harus menggunakan warna hitam. Jika simbol penari itu menggunakan warna biru, maka simbol lintasan tersebut harus menggunakan warna biru. Contoh pola lantai berpasangan. Di sini Ibu berikan contoh tari cindai. Kalian coba perhatikan. Penari laki-laki, Ibu beri tanda warna biru. Dan penari perempuan, Ibu beri tanda warna merah muda. Arah hadap penari menghadap ke belakang, maka Ibu berikan tanda ke belakang. Penari menghadap ke depan, maka kerucut di situ adalah menghadap ke depan. Keterangannya, penari warna biru adalah penari laki-laki, menghadap ke belakang dengan menggunakan level tinggi, karena di situ tidak ada garis apapun dan levelnya tidak ada perbandingan level rendah atau level sedang. Penari berwarna merah muda adalah penari perempuan, menghadap ke depan dengan menggunakan level tinggi. Berikutnya ada contoh pola lantai kelompok. Ibu ambil dari pola lantai tari Merak, Jawa Barat. Karena ada 3 penari, maka kalian harus membedakan ketiga penari tersebut dengan warna yang berbeda pula. Penari berwarna kuning adalah sebutan untuk penari 1, menghadapnya ke depan dengan menggunakan level tinggi. Penari berwarna biru adalah sebutan untuk penari 2, menghadap ke depan dengan menggunakan level rendah. Penari berwarna ungu adalah sebutan untuk penari ketiga, menghadap ke depan dengan menggunakan level tinggi. Sudah jelas anak-anak? Setelah kalian memperhatikan dari penjelasan yang pertama sampai dengan contoh pola lantai ini, kalian mendapatkan tugas yang harus kalian lihat atau kalian cermati dari penjelasan Ibu tadi. Ada alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Buku catatan seni budaya, spidol berwarna, pensil, penggaris, dan penghapus. Untuk apa sih alat-alat dan bahan ini? Kalian akan menggambar pola lantai pada buku catatan kalian. Tidak perlu di kertas lembar atau di buku lainnya, agar tidak hilang. Sewaktu-waktu kalau Ibu membutuhkan catatan kalian, tugas semuanya sudah tertera di situ. Spidol berwarna bertujuan untuk kalian bisa menggambar pola lantai tersebut, menandai para penari tersebut menggunakan spidol berwarna, karena harus simbol penari itu berbeda-beda warnanya. Oke, pensil untuk apa? Jelas untuk menulis. Penggaris untuk membentuk kemana lintasan tersebut, atau kamu harus menggambar prosenium, panggung proseniumnya. Yang terakhir penghapus, agar tidak dicoret-coret. Jika ada kesalahan menggunakan pulpen atau spidol, Ibu harap kalian bisa menghapusnya dengan tip X. Jika kalian menggambar dengan pensil, maka kalian harus menghapus dengan penghapus. Jadi Ibu tidak mau catatan kalian atau tugas kalian tercoret-coret. Aturan pengerjaan. 1. Buatlah pola lantai di buku catatan dari gambar yang sudah Ibu berikan. Ada gambarnya di berikutnya ya. Ada 3 gambar terlampir di slide berikutnya dengan bentuk panggung prosenium. Seperti apa sih panggung prosenium? Coba lihat lagi di atas, Ibu sudah jelaskan. Garis depan itu lebih panjang dibanding garis belakang. Coba diperhatikan lagi ya. Aturan yang kedua adalah buatlah pola lantai menggunakan spidol berwarna untuk menandakan atau pembeda dari penari satu dengan penari lainnya. Tolong perhatikan arah hadap dan level geraknya pada gambar-gambar yang sudah Ibu berikan berikutnya, agar tidak terjadi kesalahan. Yang terakhir adalah berikan keterangan seperti yang Ibu contohkan di atas. Penari berwarna merah itu menghadap kemana, dengan level apa. Di sini Ibu berikan
3 contoh atau 3 gambar yang harus kalian gambar polanya. Yang pertama adalah tari berpasangan, tari serampang 12. Yang kedua adalah tari piring. Ada 5 orang, ada 5 penari, maka ada 5 warna yang berbeda. Yang terakhir adalah tari kreasi baru. Ada 5 orang juga, maka ada 5 simbol warna yang berbeda. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas dengan penjelasan Ibu? Kalau sudah jelas, silakan kalian kerjakan, lalu sesuaikan dengan jam pelajaran kita. Setelah kalian selesai, tolong foto setiap tugasnya atau setiap gambarnya, dan jangan lupa berikan nama dan kelas. Kalian tolong tulis di atas kertas tersebut sebelum kalian melakukan atau mengerjakan tugas di bawahnya, agar tidak terjadi penjiplakan. Setelah kalian foto, kalian kirim di Google Drive dari link-link yang sudah Ibu berikan. Link tiap kelas itu berbeda. Hati-hati, kalian harus cermati kalian ada di kelas berapa ya, maka yang kalian klik adalah Google Drive kelas tersebut. Dicek terlebih dahulu sebelum kalian upload fotonya. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Silakan kalian cermati. Jika belum paham, diulang kembali penjelasannya agar tidak terjadi kesalahan. Selamat mengerjakan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.